Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Rizal, tutor dari Kutu Buku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau bisa disebut dengan larutan buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH terhadap penambahan sedikit asam, basa, dan pengenceran. Sekedar merefresh ingatan kita, kalau berikut adalah rumus-rumus yang bisa digunakan pada larutan asam basa, penentuan pH, larutan asam dan basa, baik asam kuat dan basa lemah atau asam lemah dan basa lemah. Jadi nanti kita juga masih akan menggunakan beberapa rumus ini, walaupun di rumus di bab larutan penyangga ini akan ada rumus-rumus baru untuk perhitungan pH. Larutan penyangga bisa terbentuk dari campuran asam lemah dengan garamnya. Garam yang ini adalah bisa bentuk basa konjugasinya, dan basa lemah dan garam yang dalamnya adalah asam konjugasi dari si basa lemah tersebut. Berikut adalah gambarannya hubungan antara asam dan basa konjugasinya adalah seperti ini. Kalau misalkan asam lemahnya adalah ini, CH3COH-nya bisa ini bentuk beberapa basa konjugasinya, bisa CH3CONA atau CH3COK. Kalau bentuknya HF bisa NaF. Jadi bisa teman-teman ingat-ingat dan mungkin hafalkan. Kalau untuk buffer basa, biasanya NH4OH contohnya, ini adalah beberapa bentuk garam asam konjugasi dari NH4OH, bisa NH4Cl, bisa NH4Br, dan NH4 2 kali SO4. Ini adalah contoh perhitungan pH, rumus perhitungan pH untuk buffer asam dan buffer basa, penyangga asam dan penyangga basa. Untuk yang asam, rumusnya adalah asam lemah ya, dibagi dengan koefisien garamnya dan konsentrasi basa konjugasinya. Kalau untuk OH- untuk buffer basa, ya konsentrasi basa lemahnya dibagi dengan koefisien garam dan asam konjugasinya. Jadi yang penting di sini adalah konsentrasi ya, konsentrasi masing-masing penyusunnya, karena buffer itu terusin dari asam lemah dan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Kita ingat kalau yang namanya konsentrasi itu adalah perbandingan mol dan volume. Jadi kalau kita masukkan konsentrasi di sini mol masing-masing dari asam lemah dan basa konjugasi, kita ganti dengan rumus ini dan volume itu sama untuk satu sistem, maka kita bisa mendapatkan rumus ini. Jadi untuk asam lemah, untuk asam buffer asam, ya tinggal kita masukkan mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Itu juga dengan buffer basa, ya basa lemah dan basa mol asam konjugasinya. Ini contoh soalnya. Hati-hati, kita harus memperhitungkan juga koefisien garam di sini. Koefisien garam ini contoh simulasinya. Kalau kita punya larutan buffer tadi dari CH3 dan CONA, di sini garamnya hanya satu ya. Di sini garamnya hanya satu. Jadi rumusnya ya nanti Ka dikali konsentrasi CH3COH asam lemahnya per garamnya. Sedangkan untuk NH4OH ditambahkan dengan NH4Cl, juga untuk rumus OH- ya sama-sama satu di sini. Oke, konsentrasi koefisien garamnya, jadi dikalinya kan sini kali 1. Sama seperti dikalikan dengan 1 koefisien garamnya. Tapi kalau soal seperti ini, HCOH dengan buffer yang terdiri dari HCOH dengan HCO2BA, maka rumusnya untuk asamnya adalah dikalikan dengan 2, karena di sini koefisien garamnya ada 2. Ya. Jadi juga dengan bahasa yang seperti ini, NH4OH, koefisien terbentuk dengan NH42SO4, maka koefisiennya adalah 2 di sini. Jadi hati-hati dengan koefisien garam, karena kita lupa untuk memasukkan koefisien garam. Soal, kita punya buffer, konsentrasi akhirnya adalah 1 liter air, konsentrasi akhir dari si buffer ini adalah 1 liter. Ada campuran CH3COH dan CH3CONA. Ini adalah sudah tentu buffer ya, ada asam lemah dan juga garamnya ya, basa konjugasinya. Konsentrasi akhir masing-masing adalah 0,1 dan 0,2. Ka-nya ada seperti ini, itu warna pH. Karena ini adalah buffer, kita pertama tentukan dulu. Sebelum menulis rumus, tentukan dulu ini buffernya buffer asam atau buffer basa. Dilihatnya dari mana? Dari yang lemahnya. Di sini adalah CH3COH, ini adalah asam lemah. Jadi di sini adalah bisa dibilang adalah buffer asam, ya. Sekali lagi, tentukan dulu buffer ini buffer asam atau buffer basa. Caranya adalah dari lihat penyusunnya. Penyusunnya yang lemahnya itu, bukan garamnya. Penyusunnya adalah asam lemah. Nah, karena di asam lemah berarti dia buffernya buffer asam. Kalau buffer asam kita nyari H+, ya, rumusnya yang ini. Sengaja saya nggak tuliskan 1 di sini karena di sini kita sudah tahu ya, CH3CONA di sini 1 koefisiennya. Ini 1 di sini garamnya. Jadi kita masukkan rumus, asam lemahnya sudah tahu 0,1, basa konjugasinya 0,2 ya. Ya, 0,2. Jadi kita dapat konsentrasi H+-nya sekian. Nanti pH-nya tinggal masukkan nilai H+ ke rumus ini, min log H+,
Jadi min log 9 kali 10 pangkat minus 6. Jadi pH-nya adalah 6 dikurang log 9 itu sekitar 5,5 pH-nya. Kemudian campuran lagi CH3COOH soal berikutnya dicampur dengan CH3CONA. Ya, masih buffer ya, karena di sini adalah asam lemah tambah garamnya. Tapi saat ini kali ini volume akhirnya adalah berubah karena di sini ada 50, masing-masing punya volume. Ada volume 50 mili, ada 100 mili CH3CO. Jadi kita harus memperhitungkan konsentrasi akhir masing-masing. Kb-nya sudah ketahuan dan tekan pH ya. Ini sama ya, ini masih buffer asam karena penyusunnya adalah CH3COOH asam lemah. Jadi kita pertama tentukan dulu milimol CH3COOH. Kita tahu kalau konsentrasinya konsentrasi mol dari CH3COOH adalah rumusnya adalah volume dikali molaritas. Jadi ininya 50 dikali 0,1 ya. 50 ini dikali 0,1. Jadi 5 milimol. Kemudian untuk CH3COOH ini juga seperti itu. 100 mili volumenya dan 0,2. Itu 0,2 dikali 100 di 20 milimol. Ini adalah milimol konsentrasi milimol awal dari masing-masing penyusun. Untuk konsentrasi asam ya, karena dia adalah buffer asam, jadi kita bisa masukkan rumus ini, kita pakai molnya di sini ya. Mol asam lemah sudah dapat, mol asam lemahnya 5, ini juga 20, jadi tinggal dimasukkan 0,5 atau 0,8 kalau sebab minus 5, ini Ka-nya ya. Ini bukan Kb ya, ini Ka harusnya. Terus 5/20 hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 6 H plusnya. Jadi minus pH-nya minus log H plus, jadi minus log H plus jadi kita hitung sini. Nanti ini untuk pH-nya jadi 6 min log 4,5 sekitar 5,35. Untuk urutan penyangga soal berikutnya ada HCOOH 0,2 M dan HCOOBA 0,3 M. Ini asam lemahnya, ini bahasa konjugasinya atau garamnya ya, bahasa konjugasinya 0,3 M dicampur hingga menghasilkan volume penyangga dengan pH 5. Kalau diketahui pH akhirnya 5. Ka-nya sudah ketahuan, tentukan perbandingan volume HCOOH dan HCOOBA. Hanya diketahui konsentrasi masing-masing aja tanpa diketahui volumenya. Tapi kita tahu kalau untuk rumus buffer kita bisa memasukkan konsentrasi volume ya di dalam rumus buffer itu. Ini pH-nya 5, kita hitung balik ya. pH 5 berarti H plus-nya 10⁻⁵. Nah, untuk mol asam lemah ya, untuk mol asam lemahnya kita tahu V1 kali M seperti rumus sebelumnya. Jadi V1 itu adalah volume dari HCOOH ya, kita belum tahu berapa, sedangkan M-nya adalah konsentrasi HCOOH 0,2 ya, 0,2 ini. Kemudian kita dapat 0,2 kali V1 milimol. Kita juga lakukan hal yang sama untuk HCOO2BA ya. Kita V2-nya volume dari HCOOBH, M-nya kita sudah tahu 0,3, jadi V2 kali 0,3 ya, dari sini 0,3 V2 milimol. Kita masukkan ke dalam rumus buffer untuk asam, H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol bahasa konjugasinya. Kita sudah tahu H plusnya, konsentrasi H plusnya adalah 10⁻⁵. Minus 5 kita masukkan ini Ka-nya, lalu kita masukkan mol asam lemahnya adalah ini. Dari mana? Dari sini ya, 0,2 V1. Mol garamnya adalah ini ya, mol bahasa konjugasinya adalah ini, mol bahasa konjugasi itu garam. Tapi ingat dikalikan dengan ini adalah koefisien garam 2 ya, karena ini adalah 2 nih koefisiennya. Lalu kita selesaikan persamaan ini, nanti akan dapat rumus P1V2 nya adalah seperti ini, dan kita sederhanakan. Jadi perbandingan rasio P1 dan V2 adalah 3/20. Kemudian soal berikutnya ada 40 mili larutan NH4OH 0,1 M dan 80 mili NH4 2SO4. Ketahui Kb, tentukanlah pH buffer tersebut. Ya, sekarang kita menuju ke buffer basa. Tahu dari mana buffernya buffer basa? Ini adalah basa lemah NH4OH. Nah, ini adalah garamnya NH4 2SO4. Jadi yang buffer yang terbentuk adalah buffer basa. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus OH-. Tapi sebelum itu kita harus mencari mol masing-masing ya. 40 mili, mol itu sama dengan volume kali molaritas. 40 mili untuk NH4OH dikalikan dengan 0,1 molar, jadi 4 milimol. Untuk garamnya atau bahasa asam konjugasinya adalah sama juga M kali volume kali molar juga, volumenya 80 mili dikali 0,1 sama dengan 8 milimolar.
Kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumus panjangnya ini jangan lupa dikalikan dengan koefisien garam. Ya, jadi mol basa lemahnya sudah diketahui. Basa lemahnya ini asam konjugasinya sudah tahu 8 mmol dan Kb sudah diketahui. Jangan lupa dikalikan dengan 2 sebagai koefisien garam karena ini 2 ya, NH4-nya dapat OH minusnya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Kalau untuk nyari POH berarti minus log OH minus, kita masukkan konsentrasinya ini ke sini. Jadi minus log 4,5 kali 10 minus 6, jadi 6 min log 4,5. Ini POH-nya ya, terus kita 5,35. Sedangkan pH 14 dikurang POH, jadi 14 dikurang 5,35 sama dengan 8,65. Ini hasilnya. Soal berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh penambahan sedikit asam dan basa terhadap larutan penyangga. Di sini kita harus bisa mereaksikan larutan penyangga ketika ditambahkan asam atau basa kuat. Contohnya seperti ini. Kita punya larutan buffer yang terdiri dari CH3COOH dan CH3COONA. Ya, ini adalah buffer karena dia asam lemah tambah garamnya. Kemudian ditambahkan dengan HCl. HCl adalah asam kuat. Kita harus bisa membuat reaksi kimia untuk reaksi ini. Caranya adalah pertama, HCl itu adalah asam kuat. Ketika direaksikan dengan campuran buffer ini, ya, kita harus memilih dari HCl ini akan bereaksi pada komponen mana, pada reaksi dengan siapa, dengan CH3COOH atau dengan CH3CONH. Jawabannya adalah HCl akan bereaksi dengan ini, CH3COONA, karena HCl disebut adalah asam dan dia akan bereaksi dengan basa. Basanya adalah CH3CONA, nggak mungkin bereaksi dengan CH3COOH. COH adalah asam juga, asam tidak akan bereaksi dengan asam. Jadi reaksi yang akan kita buat adalah seperti ini. CH3CONA akan bereaksi dengan HCl, membentuk CH3COOH dan NaCl. Ini hanya tukeran aja ya, Na sekarang sama Cl, sedangkan CH3COOH dengan CH3COOH dengan H yang ada di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa mereaksikan, membuat reaksi seperti ini. Begitu juga dengan yang sampingnya. Kalau teman-teman punya CH3COOH dan CH3CONH, ya, ini asam lemah, ini garamnya ditambahkan dengan basa kuat. Ya, teman-teman harus membuat reaksinya. Ingat, NaOH ini kan basa. Basa ini pasti dia akan memilih bereaksi dengan asam. Asamnya yang mana? Asamnya asam lemah. Yang ini. Ya. Jadi reaksinya adalah antara CH3COOH dan NaOH. Beginilah reaksi detailnya. CH3COOH akan bereaksi dengan NaOH. Hasilnya itu keren. CH3COO sama Na, H dengan OH bentuk air. CH3COOH, Na dan H2O. Oke, sekarang kita ke buffer basa. Ketika kita reaksikan NH4OH dengan NH4Cl, NH4OH ini basa lemah, ini buffer ya, di sini garamnya, reaksikan dengan asam kuat HCl. Ingat, asam kuat pasti akan milih NH4 basanya ya. Basanya adalah NH4OH. Jadi reaksinya adalah antara NH4OH dengan HCl. Jadi yang terbentuk adalah seperti ini. NH4OH bereaksi dengan HCl, hasilnya tukeran ya, NH4 dengan Cl menjadi NH4Cl, OH dengan H, bentuk H2O. Untuk berikutnya, NH4OH direaksikan dengan NH4Cl, ini buffer, ditambah dengan NaOH yang adalah basa kuat. Basa kuat akan milih, ini adalah basa lemah, ini adalah asam konjugasinya ya. Jadi basa kuat akan memilih reaksi dengan NH4Cl. Jadi reaksinya seperti ini. NH4Cl reaksi dengan NaOH. Hasilnya tukerannya NH4 dengan OH, Na4OH dan Cl reaksi dengan dengan Na, hasilnya NaCl. Seperti itu untuk cara kita membuat reaksi ketika larutan penyangga direaksikan dengan asam kuat atau basa kuat. Oke, di slide sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mereaksikan larutan buffer yang terdiri dari dua komponen dengan asam kuat dan basa kuat. Sekarang kita cek ke contoh soalnya. Pertama, kita punya CH3COOH 100 ml, CH3 dan direaksikan dengan NaOH. Di sini adalah basa kuat. Ka yang sudah ketahuan dan ya, tentukanlah pH setelah bereaksi. Di sini cuma ada satu komponen, yaitu asam lemah saja. Di sini kita nggak punya komponen garamnya, jadi belum terbentuk buffer di sini. Hal yang pertama yang kita lakukan kalau teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, soal pencampuran ini adalah buat reaksinya. Sini sangat jelas yang direaksikan adalah asam lemah dan basa kuat. Jadi kita buat
sebelum kita buat, kita tentukan dulu mol masing-masingnya. Di sini mol CH3COH adalah mol adalah volume dikali konsentrasi, 100 dikali 0,1 ya, 100 kali 0,1 hasilnya 10 milimol. Lalu kita juga bisa hitung mol dari basa kuat, yaitu 20 dikali dengan 0,1 ya, jadi hasilnya 2 milimol. Lalu kita buat reaksinya. Ini hal wajib kalau teman-teman ketemu soal seperti ini ya. Kita buat CH3COH ditambah dengan NaOH, hasilnya CH3CONa dan H2O. Nah, setelah teman-teman bisa mereaksikan dan bisa menyamakan reaksinya, kita harus cek konsep stokiometri, yaitu mula-mula reaksi sisa. Ini sangat penting karena yang kita nanti akan pakai adalah sisa ya, molar atau konsentrasi atau mol di kondisi sisa. Mula-mula terdapat 10 milimol asam lemah dan 2 milimol basa kuat. Jadi kita tulis di sini 10 dan 2 ya. 10 dari mana? 10 dari sini. 2 dari mana? 2 dari sini. Kemudian kalau kita ketemu kondisi seperti ini, kita harus tahu reaksi pembatas ya. Ini basic stokiometri. Jadi kalau misalkan dari 10 dan 2 ini dan koefisien masing-masing adalah 1, di sini 1, yang akan jadi reaksi pembatas adalah si NaOH ini. Jadi NaOH akan habis bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah di sini NaOH sebanyak 2. Ya, semua NaOH akan habis bereaksi. Berapa CH3COH yang akan bereaksi? Karena di sini koefisien 1 dan di sini juga 1, berarti mol CH3COH yang akan bereaksi adalah 2. Ya, ngikutin molnya NaOH karena koefisiennya semua 1. Di sini juga 1, di sini juga 1 koefisiennya. Jadi ini juga 2, ini juga 2. Sesuai dengan ini ya. Lalu kita reaksi sisa adalah pengurangan dari mula-mula dan reaksi. Jadi kalau misalkan di sini 10 yang bereaksi 2, jadi ada 8 milimol di akhir reaksi untuk CH3COH, sedangkan NaOH habis bereaksi, jadi tidak ada sisa. Di CH3CONa ada 2 milimol di akhir reaksi, karena ini produk, dan H2O ada 2 milimol. Kita lihat di hasil reaksi ada 8 milimol CH3COH dan 2 milimol CH3CONa. Kita tahu CH3COH adalah asam lemah dan ini adalah garamnya atau basa konjugasinya. Jadi di akhir reaksi terbentuk asam lemah dan garamnya. Ini adalah kombinasi yang membentuk buffer. Jadi kalau ditanya pH dari reaksi ini, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus buffer. Rumus buffer adalah Ka dikali mol asam lemah bagi mol konjugasinya. Koefisien garamnya 1 ya, karena ini CH3CONa-nya 1 di sini. Jadi saya nggak tuliskan lagi. Kita hitung. Ini adalah Ka-nya, 8 adalah dari sini asam lemah, 2 adalah dari konsentrasi mol garamnya. Jadi hasil H plusnya adalah 7,2 kali 10⁻⁵. pH-nya kita hitung dengan cara memasukkan ini ke dalam minus log H plus, nanti dapat minus log 7,2 kali 10⁻⁵, dan pH-nya adalah 5 dikurang log 7,2, hasilnya 4,14. Begitu untuk yang soal pertama. Soal berikutnya masih dengan asamnya tapi asam lemah HCOOH ya, asam lemah. Di sini basa kuatnya BaOH ya, kita reaksikan lagi ya. Tapi sebelum kita reaksikan, kita hitung masing-masing molnya. Mol asam lemahnya adalah V kali M, 30 ini dikalikan dengan 0,2, ini hasilnya 6 milimol. Kita hitung juga mol untuk basa kuatnya V kali M juga 10 mili dikalikan dengan 0,1, ini milimol, 1 milimol ya. Lalu kita buat reaksinya, terus kita harus bisa mereaksikannya, dan setelah kita reaksikan ini kita setarakan ya. 2 HCOH hasilnya ditambah dengan BaOH 2 kali, hasilnya HCO2Ba dan H2O. Lalu kita setarakan ini ya, 1, jadi 2. Mula-mula reaksi, dan kita tentukan mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ada 6 mol ya, masing-masing untuk HCOH ini 6 mol dan 1 milimol, bukan mol tapi milimol. Untuk ini 6, ini 1. Jadi kita seperti ini. Lagi-lagi basic stokiometri, kalau misalkan ada 1 di sini dan sini 6, konsentrasi dan ekuivalennya di sini 1, koefisiennya 1, di sini 2, berarti yang akan jadi reaksi pembatas adalah BaOH ya. Jadi kalau dia reaksi pembatas, konsekuensinya dia habis bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah 1 di sini. Kalau di sini 1 yang bereaksi, di sini koefisiennya 2, berarti 2 kalinya ya. Jadi yang bereaksi di sini adalah 2 milimol. Ya, di sini 2 milimol. Sedangkan di sini karena 1 juga, di sini juga 1 milimol, ikutin BaOH. Di sini juga karena ini 2, ikutin 2 ini, jadi 2 milimol yang bereaksi. Di kondisi akhir kita akan melihat ini habis karena jadi reaksi pembatas. Ini dikurangi ya. Yang kondisi awal 6, yang bereaksi 2, sisanya ada 4. Kita lihat lagi di kondisi akhir terdapat asam lemah
sebanyak 4 milimol dan garamnya sebanyak 1 milimol. Kita abaikan air. Sedangkan basa kuatnya sudah habis ya, tidak bersisa. Karena asam lemah ketemu dengan garamnya ya, HCOH ketemu garamnya. Jadi kita lihat di sini kalau di hasil reaksi akan terbentuk sistem buffer. Buffernya buffer asam karena mengikuti asam lemahnya. Jadi kita bisa pakai hitung konsentrasi asamnya dengan rumus ini. Jangan lupa dikasih dengan koefisien garam. Koefisien garamnya sini 2 karena ininya adalah 2 ya. Lalu kita masukkan jumlah ini 4 dari sini. Ini 1 dari sini ya. Ya, 1 dari sini bagi konsentrasi basa konjugasi itu garamnya 2 dari koefisien ini ya. Hasilnya 4 × 10 minus 4. Kemudian ya untuk nyari pH minus log H+, kita masukkan H+-nya, lalu kita hitung pH-nya jadi 4 minus log 4 atau sekitar 3,4. Itu untuk jawabannya. Untuk berikutnya larutan penyangga. Larutan penyangganya masih asam lemah ya, masih asam lemah dilarutkan dengan garamnya ya, dengan basa kuat, Kemudian pH-nya akhirnya menjadi 5 ya, sudah diketahui adalah pH akhirnya. Jika Ka-nya adalah HCOH dan ini kepada jumlah NaOH yang ditambahkan. Kita teman-teman lihat ada asam lemah ditambahkan dengan basa kuat, tapi pH-nya tetap 5. 5 itu kan masih range asam ya, pH asam. Kita nggak tahu seperti apa konsepnya, tapi kemungkinan ini adalah masih buffer juga. Karena kenapa? Karena asam lemah kalau misalkan dikasih basa kuat, harusnya kalau memang dia bukan sistemnya buffer, dia tidak bisa mempertahankan pH-nya, malah akan menjadi pH basa. Tapi di sini ketika asam lemah ditambah basa kuat dan pH-nya tetap menjadi dalam pH range asam, kemungkinan sistem yang terbentuk adalah sistem buffer. Jadi pertama kita cek pH-nya 5, berarti H+-nya 10⁻5 ya. Kemudian kita dari sini kita juga bisa menghitung mol HCOOH ya, sudah dapat dihitung ya, 2 liter 0,1 m. Berarti ininya 0,2 mol ya, V kali M, 2 kali 0,1 molar. Kemudian kita nggak bisa menghitung mol NaOH karena ini lagi dicari ya. Misalkan aja mol NaOH adalah X mol ya. Ya kita reaksikan lagi HCOOH tambah NaOH, HCONA dan H2O ini sudah setara reaksinya. Kita tulis mula-mula ada 0,2 mol HCOH, kemudian ada X mol NaOH di sini ya. Kemudian seperti saya bilang tadi, ketika ini sistemnya buffer ya, di buffer di akhir reaksi NaOH harus habis, tidak ada sisa NaOH. Makanya NaOH-nya harus yang bereaksi harus X juga supaya di sini di akhir habis. Kalau di sini X dengan koefisien sini 1, di sini 1, berarti sini juga 1 X juga. Sini juga 1, sini juga X juga. Di sini juga 1, di sini juga X juga. Di akhir reaksi ini habis sesuai yang kita inginkan, kita nggak mau ada NaOH, makanya pH-nya tetap 5. Kalau ada NaOH tersisa, pH-nya mungkin akan lebih besar daripada 7 pH range basa. Di akhir reaksi harus ada HCOOH sebanyak 0,2 min X ya, 0,2 minus X. Di sini pengurangan ada juga X ya. Ya, kita lihat di sini ada asam lemah. Ini garamnya ya, HCOONA, terbentuklah buffer. Kalau buffernya buffer apa? Buffer asam, karena di sini ada asam lemah. Jadi kita pakai rumus buffer untuk asam lemah ya. Kita masukkan H+-nya sudah ada 10⁻5 ya, dari mana? Dari sini. Kemudian Ka-nya sudah ketahuan. Mol asam lemahnya dari mana? Dari sini ya, mol asam lemah ya, ini X-nya dari mana? X-nya X garam ya, konsentrasi garam ini. Kita dapat X-nya kita hitung adalah ini. Nah, ini masih mol ya. Jadi ini adalah mol NaOH. Ini mol NaOH kita sudah dapat X-nya adalah 0,905 mol. Untuk T-nya adalah jumlah NaOH. Jumlah itu massa ya. Jadi massa adalah ini. Kita bisa hitung dikalikan dengan mR ya. mR-nya adalah 40 dikalikan dengan molnya sekian. Soal berikutnya adalah ada 2 liter Na4OH, pH-nya 11. Ya, ini adalah basa lemah dicampur dengan asam kuat H2SO4. pH-nya 1. Tanya Kb-nya itu sudah ketahuan, Kb-nya pH-nya campurannya. Ya, ini sama ya, ini pencampuran basa lemah dan asam kuat, tanya pH akhirnya. Kita pertama harus kita detailkan mol masing-masing.
ya, pH NH4OH 11 pH-nya, berarti pH-nya 3, OH minusnya 10 pangkat minus 3. Ya. Sedangkan untuk basa lemah, rumus mencari OH minus adalah KB dikali NH4OH. Ya, ini rumus basa lemah. Jangan lupa OH-nya sudah tahu 10 minus 3. Ya, 10 minus 3 OH-nya sudah tahu dari sini. KB-nya diketahui, ini 10 minus 5. Ini kita ingin cari NH4, konsentrasi NH4OH. Nanti kita masukkan konsentrasi NH4OH sama dengan 0,1. Ya, setelah kita cari dari sini, kita selesaikan konsentrasi NH4OH ada 0,1. Kemudian kita perlu mencari mol, ya, karena rumusnya adalah mol basa lemah per mol garamnya. Mol itu adalah volume dikali M. Ini 2000 ya, karena NH4OH-nya 2 liter katanya. Jadi 2000 ml dikali konsentrasi 0,1. Sudah kita dapat dari sini. Dapatnya 200 mmol. Kemudian untuk yang asam kuatnya katanya H2SO4. H2SO4-nya pH-nya 1. Kalau pH 1 berarti H plus-nya 10 minus 1. Berarti konsentrasi H plus untuk asam kuat rumusnya beda ya. A dikali H2SO4 ini nggak pakai akar. Jadi kita dapat 0,1 dari mana? Dari sini tadi. Konsentrasi H plus-nya dikali 2. 2 itu dari mana? H2SO4 indeksnya 2. Ya, jadi kalikan 2 dikali konsentrasi H2SO4. Ini yang akan kita cari. Konsentrasi H2SO4-nya adalah setelah diselesaikan perhitungan ini adalah 5 kali 10 minus 2. Sama kita cari molnya juga seperti yang ini. Mol H2SO4 adalah volume dikali M. Volumenya 500 ml. Dari mana? Dari sini 500 ml dikali konsentrasinya 5 kali 10 minus 2. Ya, yang ini. Dapat molnya adalah 25 mmol. Dari sini baru kita buat reaksinya. Sama seperti tadi, kita bikin reaksi kimianya, lalu kita bikin mula-mula reaksi sisa. Mula-mula terdapat 200 mmol NH4OH dari sini, dan 25 mmol H2SO4 dari sini. Lalu kita lihat mana yang habis bereaksi dan menjadi reaksi pembatas. Ya, jelas ya H2SO4 ya, karena molnya lebih kecil ya. Dan ini jadi reaksi pembatas, akibatnya ini harus habis. Kalau ini habis, ini 25, di sini 2 kali lipatnya karena koefisiennya 2, jadi 50. Ya, 50. Di sini 25 karena koefisiennya 1 ya, sama-sama 1. Di sini 25, di sini harusnya 50 ya, karena bukan 25, ini 50. Dan di akhir reaksi kita bisa lihat sini habis 25 dikurang 25, di sini masih 150 mmol. Di sini ada 20 mmol di akhir. Sekali lagi di akhir reaksi kita melihat ada basa lemah plus garamnya. Terbentuklah buffer. Buffernya apa? Buffer basa karena penyusunnya adalah basa lemah. Dan kita hitung pakai rumus buffer untuk basa seperti ini. Kita masukkan semuanya, KB-nya sudah ada, ini 150 dari konsentrasi basa lemahnya, garamnya 25 mmol. Jangan lupa koefisien garamnya 2 karena ada 2 di sini. Dan dapatnya adalah segini, OH minusnya, POH-nya bisa dicari. Ya, 5 min log 3 hasilnya, pH-nya adalah 14 dikurang POH, hasilnya adalah sekian. Terakhir, ini adalah penyangga dari di soal kali ini kita lebih fokus ke pengaruh pengenceran terhadap pH dari larutan buffer. Di soal dituliskan terdapat 1 liter larutan penyangga yang terbentuk dari NH4OH 0,1 M dan NH4Cl 0,1 M. Jadi langsung dikasih tahu konsentrasi masing-masing ya, masing-masing 0,1 M. Dan ini sudah terbentuk buffer ya, dari karena NH4Cl sebagai garam dan NH4OH sebagai basa lemahnya. Dan KB-nya sudah ada, KB-nya sekian. Dan pH larutan penyangganya ditanyakan jika larutan buffer tersebut diencerkan dengan 9 liter air, dari 1 liter menjadi 9 liter. Oke, yang pertama kita lakukan adalah pH sebelum pengenceran. Kita tentukan dulu pH sebelum pengenceran. Sebelum pengenceran kita langsung bisa hitung karena dia buffernya buffer basa, jadi kita pakai rumus ini, dan ini rumus buffer basa. Kemudian kita bisa masukkan semua koefisiennya, mol basa lemahnya di sini adalah NH4OH 0,1 molar di sini, dan di sini koefisien juga 1, koefisien garamnya karena NH4Cl. Kemudian untuk garamnya juga 0,1 didapat 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Lalu untuk POH-nya jadi minus log OH minus dari sini kita logaritmik,
logaritmakan, lalu dirubah menjadi pH 14 dikurang POH, hasilnya 9 plus log 1,8 atau sekitar 9,26. Ketika diencerkan, kita hitung pH setelah pengenceran. Pertama kita harus aware sama pH volume akhir. Volume akhir di sini menjadi 10 liter, dari 1 liter menjadi 10 liter. Berarti di sini terjadi proses pengenceran. Pengencerannya berarti kita harus hitung ulang konsentrasi NH4OH dan konsentrasi NH4Cl setelah diencerkan. Ini adalah rumus pengenceran nih, volume 1 kali M dikali volume total, volume barunya setelah diencerkan, yaitu 1 untuk NH4OH 1 kali 0,1 ya. Dari mana? Ini 1 liter. Volume awal 1 liter untuk semuanya. Dan ini 0,1 M di sini. Volume 10 adalah volume total dan yang didapat hasilnya 0,01 molar. Sedangkan untuk NH4Cl sama, kita hitung juga seperti itu, dan karena konsentrasinya juga sama, jadi hasilnya juga sama di sini. Setelah kita dapat konsentrasi masing-masing, kita masukkan ke rumus perhitungan buffer basa. Kita masukkan ke konsentrasi ya, ini bisa pakai mol juga bisa pakai konsentrasi, jadi secara prinsip sama. Ini 10⁻⁵, konsentrasinya ini dari sini, ini NH4Cl dari sini. Dapat hasil OH minusnya 1,8 bisa dilihat ya, sama seperti sebelum pengenceran ya, konsentrasi OH minusnya. Jadi bisa dibilang pH-nya pun nanti akan sama ya, 9,26 pH sebelum dan sudah pengenceran. Ya, jadi pengenceran tidak mempengaruhi pH dari larutan buffer. Ya, itu saja untuk bab buffer. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau teman-teman punya pertanyaan dari pembahasan ini bisa disampaikan ke sosial media kita, atau juga ingin melihat sesi live-nya, kita juga akan merencanakan nanti akan ada sesi live untuk pembahasan bab ini dan bab-bab yang lainnya. Terus saja pantengin sosial media kita di Instagram dan juga di Twitter. Dan ya, kalau punya soal dari sekolah atau apapun bisa disampaikan ke kita siap membantu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Salam dan sukses selalu.